Halo Tribuners, kembali lagi bersama saya Freddy Samuel. Sekarang saya berada di Gedung X DPRD Kabupaten Toraja Utara. Sekarang kita agak beda nih dari segmen-segmen sebelumnya. Nah, karena kita tahu bersama beberapa hari yang lalu di Gedung X DPRD Toraja Utara ini telah terjadi demonstrasi dari KNPI Toraja Utara. Mau tahu selanjutnya seperti apa perkembangannya? Yuk ikutin saya. Tribuners, sekarang di depan saya ada dua narasumber yang hebat di depan saya dari KNPI. Pertama ada Bung Belo Taran, selamat sore. Selamat sore. Dan juga Sekum KNPI, Bung Paulus di depan saya di PK1. Ya. Ini kita akan berbincang-bincang lagi lebih jauh terkait aksi KNPI Toraja Utara beberapa hari yang lalu. Ya, Bung Belo. Siap. Terkait aksi beberapa hari yang lalu, apa sih sebenarnya tujuan dari aksi KNPI Toraja Utara sehingga mengadakan aksi pada beberapa hari yang lalu? Bisa dijelaskan? Ya, begini. Sebenarnya demo itu bukan lagi tradisi daripada KNPI. KNPI itu dia hadir, dia berdiplomasi, berdiskusi, memberikan kontribusi. Sebenarnya bukan lagi pada tataran itu demo, aksi seperti yang kemarin. Tapi aksi yang kemarin itu dilakukan karena sudah terpaksa. Tidak ada titik temu. Ini buntu ini. Ini buntu. Nah, dalam teori diplomasi, kalau sudah tidak ada seperti itu, jadi jalan satunya adalah aksi atau mungkin lebih dilakukan dengan cara yang lebih agak keras. Nah, teman-teman harus pahami kenapa sampai terjadi aksi itu, kan harus dipahami. Jadi tidak langsung aksi begitu saja, tidak begitu. Nah, yang harus saya mau jelaskan adalah ketika saya terpilih periode kedua, saya kan periode kedua ini, begitu selesai pelantikan kami DPD 2 KNPI Toraja Utara, itu kami langsung menyurati pemerintah Toraja Utara, dalam hal ini Bupati, itu kalau nggak salah kami sudah dua kali menyurat, kalau nggak salah ya, kami sudah 2 kali menyurat untuk audiens. Audiens artinya bahwa kami selaku anak, Bupati sebagai orang tua, dan bagian pilar dari pembangunan daerah ini, bagaimanapun juga kami akan audiens dengan orang tua kami, dalam hal ini Bupati, untuk meminta petunjuk. Kira-kira apa yang harus kami lakukan, sinkronisasi program, seperti itu yang dilakukan kan. Jadi itu tidak pernah digubris. Saya nggak tahu apa persoalannya. Saya nggak tahu apakah permasalahannya, apakah Bupati sibuk atau bagaimanakah. Tapi kan setidaknya ada informasi kepada kami. Tapi kami membiarkan. Nah, seiring berjalannya waktu kami mengatakan bahwa itu mungkin Pak Bupati sibuk atau bagaimana. Tapi kami jalan dengan program kerja kami. Kami tidak lagi dalam tataran itu. Malahan kami ini disibukkan dengan mencari sekretariat. Setelah art center ini ditata, ya kami mengikuti kemauan pemerintah. Kami dari sekretariat itu pindah, kan KNP kan bersekretariat sementara di art center itu, kami pindah. Kami berpindah-pindah pernah kami numpang di PMTI, kami mencari, tidak ada yang tempat representatif, sehingga kami diberikan kesempatan oleh di salah satu kantor cabang dinas, kantor cabang dinas Toraja Utara, di belakang SMA Negeri 2 itu yang kami tempati sementara. Ini sementara kami numpang. Nah, jadi makanya waktu DPR pindah, setelah Polres pindah ke Panga, DPR pindah ke ex Polres, saya harus menjalankan amanah Musda 4. Saya harus menjalankan amanah Musda, di mana Musda itu musyawarah daerah pemuda garing KNPI itu dihadiri oleh OKP, dihadiri oleh DPK, OKP Organisasi Kepemudaan.
Dewan Pengurus Kecamatan. Jadi pemuda-pemuda di kecamatan itu hadir. MPI, Majelis Pemuda Indonesia, itu hadir merumuskan dan merekomendasikan kepada pengurus terpilih, manakala DPR pindah, maka pemuda kembali ke gedung. Karena status ini kan gedung pemuda ini yang kita tempati hari ini. Ini gedung pemuda yang saat itu dipinjam oleh DPR. Jadi saat itu pemuda bersekretariat di sini, DPR masuk, DPR masuk, ya kami KNP keluar karena dipakai untuk sementara oleh DPR. Dengan kesepakatan oleh para senior pada saat itu bahwa ketika DPR kembali mendapatkan gedung yang baru, maka gedung pemuda itu dikembalikan ke fungsinya. Pertanyaannya, ini gedung ini milik siapa? Ya, memang milik pemerintah, tapi peruntukannya untuk kegiatan kepemudaan. Jadi peruntukan seperti itu. Saya menjalankan amanah musda itu. Akhirnya kami KNPI melakukan langkah-langkah. Langkah-langkah bagaimanapun juga kami melakukan langkah-langkah. Jadi pertama, kami menyurat kepada Bupati, sekiranya kami diberikan salah satu ruangan kecil. Jadi keliru ya. Saya mau klarifikasi. Keliru ini kalau kami mau menguasai semua. amanah musda meminta secara keseluruhan. Tapi kami DPD 2 KNP Toraja Utara, ini juga kami juga harus realistis. Wah, kita mau kuasai sedangkan pemerintah juga membutuhkan. Makanya lewat kesepakatan internal kami di DPD saya bilang, ya, yang penting kita ada simbol di dalam sebagian kecil. Ini paling sudut ini. Yang paling sudut kecil. Kami gedung ini kami tidak akan mengganggu. Kami sebagian kecil meminta ini untuk bersekretariat KNP dan OKP, dan termasuk juga dipakai oleh pemuda-pemuda manakala membutuhkan ruangan itu. Jadi bukan hanya DPD KNPI. Kami ini hanya melaksanakan musda itu. Nah, itu tidak disambut. Tidak ada jawaban. Nah, terus yang kedua, kami juga sudah mengutus tim DPD 2 untuk bertemu dengan Bupati menghadap ke Lampan. Itu tidak diterima. Berarti sudah ada langkah-langkah audiensi ya? Audiensi tidak diterima. Terus kami melakukan langkah diplomasi lagi. Langkah diplomasi bahwa kami bertemu dengan DPR supaya ini difasilitasi. Ini difasilitasi karena ini jangan sampai terjadi hal yang kemarin itu yang sebenarnya tidak kita inginkan. KNP melakukan itu. Jadi kami dengan DPR memfasilitasi, DPR memanggil pemerintah. Dalam hal ini ternyata hanya diwakili oleh Sekda dan Kepala PTSP. Kami KNP. Jadi hadir di situ dan itu dirumuskan dan itu diputuskan di dalam RDP itu, rapat dengar pendapat, diputuskan tiga ruangan yang di sebelah timur ini itu untuk KNPI, OKP dan kegiatan kepemudaan. Toh, yang ini dipakai untuk PTSP. Itu diterima. Tapi Pak Sekda mengatakan ini kami akan konsultasikan dengan Bupati. Nah, tapi apa yang terjadi teman-teman? Bupati tidak menerima itu. Saya bilang, kalau untuk apa ada kegiatan begitu, berarti marwah DPR tidak diperhitungkan. Itu menghina juga marwah DPR kok, keputusan begitu yang harusnya begini. Nah, akhirnya apa? Ya kami bingung mau kemana lagi. Datanglah tawaran. Ini yang membuat teman-teman sangat marah ini. Ini marah dan memancing amarah teman-teman OKP. Ya, Bupati mengatakan, kan itu diinformasikan kepada kami ya. Diinformasikan kepada kami mengatakan bahwa apa keputusannya? Tidak ada pemuda di gedung pemuda. Tidak ada pemuda di gedung pemuda. Artinya out. Semua ya, oke. Out. Sampaikan ke KNP sendiri itu siapa? Ya pastilah Pak ini satu Pamong Pajak kan menyampaikan kepada kami kan, tidak ada pemuda di gedung pemuda. Hanya dua pilihan. Angkat barang sendiri atau diangkatkan. Kami mengatakan ini bukan solusi. Ya sudah. Itulah buntut terjadi kegiatan. Lagi-lagi kami mengatakan, saya ke DPD lagi ya. Sebenarnya itu bukan lagi aksi, itu sebenarnya ending daripada itu. Aksi itu rentetan itu. Jadi kami mengatakan, oh ya, kalau memang kami melaksanakan kombongan atau mengura, kami undang para senior MPI, kami undang DPK, kami mengundang OKP, dan kami mengundang potensi pemuda untuk bersama-sama kita membicarakan kira-kira apa sikap pemuda terhadap gedung pemuda ini. Nah, kalau seandainya dalam peserta
peserta Kombongan mengatakan bahwa ya udah kita keluar aja ya. Kami KNP Toraja Utara tidak mau juga mau pasang badan gitu. Tapi semua mengatakan bahwa pemuda harus di sini. Kan begitu. Jadi kami melaksanakan Kombongan Tomangura pada hari Kamis. Ya, jadi kurang lebih seperti itu apa yang menyebabkan sehingga kami melakukan aksi. Sebelum kita beralih ke Bung Paulus, perlu dijelaskan lagi Tribuners, Kombongan itu seperti musyawarah untuk mendapatkan kata mufakat. Jadi dari sekian banyak organ yang tergabung dalam KNPI, baik dari pusat pembinaan dan lain sebagainya, itu mereka mengadakan Kombongan atau musyawarah untuk menentukan kata mufakat satu. Sekarang kita beralih ke Bung Paulus, Sekretaris KNPI Toraja Utara. Dia wakil ketua 1 Wakil Ketua 1 KNPI Toraja Utara. bidang organisasi. Kita akan mengulik lebih jauh terkait rangkaian rentetan kegiatan pada saat aksi beberapa hari yang lalu. Mungkin Bung bisa dijelaskan kepada Tribuners di rumah bagaimana terkait rentetan awal pada saat kedatangan dari teman-teman masa dari KNPI itu awal mula seperti apa sehingga terjadinya pembakaran. Itu bisa dijelaskan. Oke, ya baik, terima kasih. Jadi seperti tadi yang sudah disampaikan Pak Ketua Bung Belo, bahwa memang dari proses awal yang sudah kita lakukan itu selain pendekatan persuasif dan dialog, tidak ada titik temu yang kemudian mengarah untuk kabar sukacita bagi kita KNPI. Nah, kemudian dalam rangka itu sebelum hari Kamis tanggal 13 April itu sebelum aksi dilaksanakan, kita difasilitasi bersama dengan seluruh OKP bertemu dengan seluruh pengurus KNPI. Kita bicarakan untuk melaksanakan seperti yang disampaikan tadi Kombongan Tomangura untuk dilaksanakan pada hari Kamis itu tanggal 13 April. Nah, jadi hari Kamis itu kemudian semua pengurus KNPI bersama dengan OKP Organisasi Pemuda kita datang rame-rame di sini untuk melaksanakan Kombongan Tomangura itu. Tapi setelah kita sampai di sini rupanya di sekitaran tempat ini sudah banyak sekali Satpol PP, termasuk polisi dan tentara Karapati. Nah, kita mau mencoba masuk dari sana, tapi Satpol PP kemudian melarang, nggak bisa masuk, nggak boleh. Padahal sebenarnya kehadiran kita itu hanya mau di sini di sekitaran pelataran ini untuk kemudian mengarahkan Kombongan Tomangura. Sama sekali tidak ada rencana yang lain yang kita lakukan. Tapi kemudian karena Satpol PP ngotot, karena ini juga ya tentu Satpol PP kan mengerjakan sesuai dengan instruksi. Ya, jadi tentu mereka mengerjakannya sesuai dengan instruksi sehingga makanya di sana terjadi aksi dorong-mendorong baik oleh saat itu pagar ditutup ya, sisi kiri kan dan kanan ini. Pagar di sebelah kiri dan kanan ini tertutup. Kemudian memang tidak bisa sekali masuk sehingga terjadi aksi saling dorong-mendorong. Semua teman-teman yang datang itu berusaha untuk membuka gerbang, tapi Satpol PP bertahan supaya tetap tertutup. Nah, sebenarnya hal itu juga tidak kita inginkan. Aksi dorong-dorong itu ini juga perlu kami luruskan ke seluruh publik bahwa tidak ada unsur untuk aksi yang seperti itu. Kita maunya murni untuk melaksanakan Kombongan Tomangura. Tapi karena kita tertahan pada kondisi itu, akhirnya terjadilah konflik itu. Iya. Lama, akhirnya kita mencoba memaksa untuk kemudian membuka gerbang. Tapi ujungnya juga setelah gerbang terbuka, Satpol PP tetap masih bertahan di sana berdiri, tidak bisa membuat kita untuk masuk ke dalam pelataran ini. Nah, akhirnya teman-teman berinisiatif kemudian membakar ban Di depan. sebagai bentuk rasa kekecewaan mereka karena tidak bisa masuk di pelataran. Ini juga perlu kami luruskan bahwa tidak ada aksi itu sebenarnya. Hanya karena kita tidak bisa masuk, akhirnya kita dipaksa untuk kemudian membakar ban. Nah, ada sekitar 2 ban yang dibakar oleh teman-teman. Kemudian juga memasang beberapa tanda-tanda keseruan, termasuk juga membagi surat-surat pernyataan dan juga menempel beberapa tulisan-tulisan di Gedung Pemuda dan lain sebagainya. Nah, setelah aksi bakar-bakar ban itu, akhirnya Wakil Kasat Satpol kemudian mengajak kita berdiskusi. Sehingga mereka menghubungi kami menyuruh supaya kami tidak akan pindah dari sini kalau tidak ada pengambil kebijakan dalam hal ini Pak Bupati untuk hadir. Nah, mereka komunikasi dengan Pak Bupati, tapi Pak Bupati tidak bisa hadir hingga menugaskan wakil Bupati.
Nah sehingga kami menunggu sekitar 1 jam, menunggu kehadiran Bapak Wakil Bupati untuk hadir dalam pertemuan tersebut. Tapi agak lama beliau datang, mungkin 1 jam lebih, teman-teman sudah mulai agak ricu lagi. Akhirnya tadi ban yang hanya 1 itu terbakar, ditambah lagi 1. Sehingga ada 2 ban yang kemudian dibakar. Karena agak lama menunggu beliau. Sekitar 1 jam lebih, akhirnya Pak Wakil Bupati datang di sini. Nah, kita juga sudah bisa dipersilakan masuk dari sana. Akhirnya perlengkapan kita KNPI kan kebetulan kita sudah punya beberapa aset, misalnya kursi dan lain sebagainya, meja. Akhirnya kita pasang di sini. Di depan sini. Ya, di halaman. depan pelataran ini, di situ sebagai simbol untuk kita mengarahkan pembuangan Tomura. Nah, kemudian difasilitasi oleh pengurus KNPI waktu itu Bung Edia membuka acara pembuangan Tomura itu dimulai dengan memberikan kesempatan kepada baik pengurus KNPI dan sendiri, juga beberapa senior-senior yang terlibat aktif kemarin dalam pemekaran Toraja Utara, dan juga mereka-mereka ini adalah PLT KNPI Toraja Utara pada waktu itu sekitar 2008. Iya. Nah, setelah pengurus KNPI, kemudian senior-senior itu menyampaikan beberapa hal terkait dengan Gedung Pemuda ini yang tadi sudah dijelaskan Bung Belo sejarahnya sedikit. Akhirnya beberapa perwakilan KNPI juga bicara. Sesudah itu kita berikan kesempatan kepada Pak Wakil, Iya. Pak Wakil Bupati untuk menyampaikan seperti apa kira-kira atau mungkin ada ndak solusi yang datang dibawa oleh beliau kepada kita supaya aksi ini bisa selesai dengan pembuangan itu bisa selesai dengan baik. Nah, jadi Pak Wakil itu datang dengan nota surat di mana di situ memang tertuang di sana bahwa gedung ini memang diperuntukkan untuk PTSP. Bukan. Gedung ini milik pemerintah. Milik pemerintah ya. Memang gedung ini milik Pemerintah yang akan kemudian digunakan di sini adalah yang akan datang adalah PTSP. Nah, begitu. Jadi itu penyampaian dari Pak Bupati. Sehingga memang kehadiran Pak Bupati itu adalah datang untuk menyampaikan arahan dari pimpinan, dalam hal ini Bupati Toraja Utara Pak Umpas. Nah, sehingga teman-teman yang lain itu mulai kecewa. Kehadiran Pak Wakil Bupati itu bukannya justru malah bukan memberikan angin sejuk bagi kita atau solusi, tapi justru malah membuat kita malah tambah panas. Karena ujung-ujungnya kemudian kita diajak dialog. Padahal tadi kan sudah ditekankan Bung Belo ya. Iya. Langkah sebelumnya dialog itu sudah kita lakukan, sudah kita tempuh. Sebelumnya. Nah, ini juga kami perlu jelaskan, memang jauh sebelumnya langkah dialog itu tetap kita lakukan bersama dengan Pak Bupati, tapi memang beliau saja yang belum ketemu dengan kita. Nah, karena tidak ada hasil kesepakatan dalam hal ini, deadlock pertemuan itu tidak ada keputusan yang bisa membawa angin sejuk, sehingga kemudian teman-teman menjadi marah. Kursi dan meja itu, ini perlu kami luruskan juga ya, kursi dan meja itu adalah milik teman-teman yang kemudian dari volunteer pengurus KNPI dikumpulkan uangnya kemudian dibeli kursi-kursi itu. Berarti milik KNPI ya? Iya, milik Itu KNPI. yang harus Ya. bukan Ya. milik pemerintah. Di kepengurusan kami sebelumnya, tapi saya masih ketua, itu aset itu milik KNPI. KNPI yang menggalang dana sendiri untuk mengadakan itu, bukan aset Pemda. Yang kami bakar itu kami sendiri. Kenapa kami bakar? Ya, buntut daripada kekecewaan itu karena deadlock ini. Terkait tentang gedung ini sebenarnya memang di mana-mana itu sekretariat yang digunakan oleh KNPI di mana-mana di Indonesia itu pasti milik pemerintah. Di mana-mana itu. Kalau orang mengatakan ya memang milik pemerintah. Tapi kan pertanyaannya, aset Pemda itu bukan hanya dalam bentuk fisik. Pemuda sekarang pertanyaannya Pemuda juga itu aset Pemda, aset pemerintah, aset negara. Jadi jangan hanya terfokus terhadap fisik. Wah, bahaya ini konsep pemerintah kalau dia cuma berpikir sama fisik. Dia lupakan itu manusianya. Wah, bahaya sekali itu. Jadi, baik gedung, baik Pemuda itu sama-sama dengan aset pemerintah. Jadi harus dicarikan solusi nih barang Pemuda betul-betul, dan benar-benar kami KNP tidak pernah berpikir seperti yang saya katakan tadi bahwa bukan tradisi KNP melakukan aksi, tapi dia melakukan dialog, diplomasi, memikirkan pemikiran ini. Tapi dipaksa menggunakan caranya sendiri. Karena Pemuda kalau dipaksa caranya, dia kan menggunakan caranya sendiri, yaitu parlemen jalanan. Kita tidak menginginkan itu. Berarti setelah dari pembakaran kemarin,
Berarti perlu ditekankan Tribuners terkait kursi dan meja yang teman-teman KNP bakar kemarin itu adalah aset KNP sendiri, bukan aset dari pemerintah. Nah, setelah terjadi pembakaran kemarin, saya kembali ke setelah terjadi pembakaran, apakah situasi masih terjaga kondusif? Atau ini kan harus kita perjelas ke masyarakat atau bahkan mungkin masyarakat yang di luar Toraja. Pada saat pembakaran apakah terjadi chaos, pembakaran, penjarahan atau bagaimana? Atau masih keadaan terkontrol, masa terkontrol atau bagaimana? Ya. Jadi saya lanjutkan Bung ya. Jadi setelah terjadi aksi bakar-bakar itu, bongkar kursi dan meja, justru teman-teman sebagian yang hadir itu memang justru malah membuat suasana semakin panas, sehingga kemudian dalam rangka itu mereka ngajak untuk kemudian pergi ke rumah Pak Bupati karena niatnya mau langsung ketemu dengan Bupati untuk menyelesaikan konflik itu. Jadi itu juga sebenarnya tidak ada maksud itu. Kenapa kemudian ke Lampan harusnya kan memang ke kantor Bupati, bukan ke rumahnya Pak Bupati. Nah, ini kan sebenarnya pada kondisi itu mau kita perlihatkan sebagaimana ditegaskan tadi Bung Bero kan Pak Bupati itu adalah orang tua kami KNPI itu. Karena itu sebenarnya kita mau ketemu Pak Bupati di rumahnya sebagai komunikasi antara orang tua dengan anak. Kan kalau ada masalah kita itu ya pasti kita selesaikan di rumah antara orang tua dengan anak. Maunya kita gitu. Tapi karena Pak Bupati tidak ada di sana ketika kita sampai, teman-teman memang menjadi semakin marah. Ya, bahkan kemudian sejarah bergantian itu mulai teman-teman itu ganti-gantian orasi dan lain sebagainya. Dan mereka menyampaikan kekecewaan mereka terhadap kondisi ini. Bahkan mulai juga berpikir bagaimana kekecewaan mereka terhadap pemerintahan ini dan lain sebagainya. Di situ mereka orasi di situ. Syukurnya waktu itu ketika kita sampai di Lampan, Pak Kapolres Toraja Utara yang baru itu kebetulan ke sana dan ajak kita ketemu untuk berdiskusi. Nah ini tentu juga menjadi satu hal. Baru hari itu dilantik Pak Kapolres sudah mendapatkan hadiah ya mungkin kalau dibilang hadiah pertama Pak Kapolres. Bahwa daerah ini tidak baik-baik saja ya. Itu penekanan kami kemarin. Kami sampaikan ke Pak Kapolres. Demo ini mau menggambarkan pada Pak Kapolres bahwa Toraja Utara itu tidak baik-baik saja. Itu juga penting. Jadi akhirnya kita ketemu Pak Kapolres, mereka bilang, bolehkah begini? Nanti sore jam 4 kita ketemu, ada beberapa hal yang perlu didiskusikan. Nah, disitulah selesai dari Lampan itu, kita masuk ke Kapolres, untuk ketemu di dalam bersama dengan beliau, dia ajak kita diskusi. Kemudian, supaya sebelumnya dia sudah ketemu dengan Pak Bupati. Dan menyarankan perwakilan 2 orang yang akan kita tentukan untuk kemudian besok paginya bicara dengan Bapak Bupati. Jadi untuk skenario itu karena kebetulan Bung Belo yang kita tugaskan dalam pertemuan itu bersama dengan Bung Elia, nanti Bung Belo yang akan lebih banyak menyampaikan itu bagaimana hasil keputusan pertemuan besoknya itu bersama dengan Pak Bupati. Sekiranya gitu Bung Belo. Oke, siap. Kita kembali ke Bung Belo. Berarti pertemuan kemarin atas dasar inisiatif dari Pak Kapolres AKBP Zulanda sendiri ya, untuk mempertemukan antara KNPI juga selaku dengan Bupati Toraja Utara. Ya. Bagaimana hasil pertemuan kemarin di Marante? Ya. Jadi ini perlu menjadi catatan. Ya. Pertemuan itu bukan diinisiasi oleh pemerintah. Oke, ini perlu di pertemuan itu. Jadi sampai pada pertemuan itu diinisiasi oleh Kapolres sehingga mempertemukan itu. Yang seharusnya pertemuan itu harus dihadiri oleh OKP. Harus dihadiri oleh OKP sebagai pemilik suara di KNPI. Cuma karena kami lagi-lagi kami mengatakan ya karena kan cuma diminta ya kami 2 orang jadi KNPI sehingga tidak bisa mengambil keputusan. Iya, seandainya kemarin ada OKP yang hadir dalam pertemuan itu pasti bisa kita mengambil keputusan. Cuma karena diminta oleh cuma 2 orang, kami tidak bisa mengambil keputusan. Jadi itu hanya opsi. Opsi yang diberikan kepada kami sebagai KNPI. Nah, opsi yang pertama itu kami mau disuruh melobi bagian kecil ruangan di kantor DPR. KNP mau lobby DPR supaya kami pindah ke bawah. Karena Pak Bupati ngotot bahwa di sini semua PTSP. Saran. Jadi ada berapa opsi yang ada sebenarnya ada 2 opsi. Satu opsi ini sebenarnya itu hanya bagian daripada gambaran kenapa PTSP sampai ke sini. Nah,
Yang kedua, kami mau diarahkan ke Panga. Lantai 3 katanya besar, ex dinas pendidikan. Kami berpikir, wah, tapi itu opsi. Opsi itu yang harus saya sampaikan. Dan saya katakan itu bukan keputusan. Itu bukan keputusan yang karena KNP tidak bisa mengambil keputusan kalau soal ini. Ini harus betul-betul, karena ini musda, hasil keputusan musda. Makanya sebenarnya kita laksanakan kombongan Tomang Urip itu sebenarnya bagian daripada untuk memperkuat musda itu. Nah, tapi karena tidak sampai hari ini, tapi yang jelas inti daripada diskusi itu adalah memang kita agak sedikit cooling down. Karena bagaimanapun juga ya kita harus mempersilakan PTSP itu melakukan. Jadi kami cuma satu syarat kami ya, jangan diganggu ini barang-barang kami dalam sekretariat ini sesuai dengan kesepakatan DPR ini dengan itu. Jadi kalau mau mengubah itu ya silakan diselesaikan melalui wadah itu. Karena ya setelah kembali kemarin OKP menolak opsi itu. Ya, dari hasil opsi yang dari Ya. Polres, dari Marante. OKP menolak. OKP menolak opsi itu bahwa pemuda tetap berada di gedung pemuda. Meskipun satu petak saja dikasih. Secuil itu sebagai simbol. Karena ini marwah. Ini marwah pemuda. Jadi status yang diberikan diserahkan kepada DPR. Kan dulu kan Bupati TR Andi Lolo masih waktu satu kabupaten ini. Ya. Itu diserahkan kepada KNP untuk mengelola gedung ini sekaligus dijadikan sebagai sekretariat. Dan itu sampai hari itu belum dicabut. Begitu Mekari ini kabupaten, itu sampai itu tidak cabut. Toraja Utara masuk. Jadi sebenarnya itu kalau bahasa kasarnya nih barang, ini sampai hari ini masih gedung pemuda sekretariat KNP. Karena itu belum dicabut oleh kepengurusan itu. Nah begini lagi, yang berseliweran di masyarakat kan begini. Kenapa ini KNP ngotot mempertahankan ex gedung DPRD Toraja Utara ini? Apakah mempunyai historis sebelumnya ataukah memang hanya ini tendensi semata atau apa? Itu kan harus diperjelaskan kepada masyarakat pada umumnya. Apa sih dibalik dari rentetan peristiwa ini, apa latar belakang dari KNPI ngotot begitu? Waduh, ini gedung pemuda ini sudah banyak melahirkan pemimpin Toraja yang hebat dari gedung ini. Begitu banyak orang Toraja hebat lahir dari pengkaderan di gedung pemuda ini. Jadi nilai histori yang sangat besar. Belum lagi ini marwah pemuda. Karena disinilah dicetuskan pertama kali pemekaran Kabupaten Toraja Utara. Oleh senior-senior kami sekitar 12 orang mencetuskan oleh pengurus KNPI saat itu. Disinilah. Jadi pemekaran Kabupaten Toraja Utara itu adalah yang paling mencetus dan paling mempelopori, mendorong adalah DPD 2 KNP Tanah Toraja pada saat itu. Di sinilah tempatnya. Berembuk di sini, mengkonsep di belakang sudut sana, mengkonsep para senior kami tidur. Senior kami dicaci maki karena pemekaran Toraja Utara itu bukan hal yang mulus-mulus saja, itu mendapat tantangan, demo di mana-mana, masyarakat menolak. Tapi KNPI bersikukuh bahwa ini demi kemajuan, demi kesejahteraan masyarakat Toraja Utara sehingga mempertahankan itu. Itu nilai histori, ini marwah. Makanya kami meminta sedikit saja. Jangan banyak, sedikit saja. Dan itu diamanahkan ke saya selaku Ketua KNP Toraja Utara. Saya harus menjalankan amanah itu. Dan saya katakan tidak akan, kalau win-win solution itu, kalau di luar daripada sepetak itu saya tidak akan mau mencabut itu kalau bukan Musda itu sendiri yang mencabut. Kalau Musda itu mencabut, ataupun juga setidaknya melalui kombongan kalau yang dihadiri oleh MPI, Majelis Pemuda Indonesia, dihadiri oleh OKP, dihadiri oleh DPK, dan dihadiri oleh potensi pemuda. Itulah KNPI. KNPI itu bukan organisasi begitu saja, tidak. Ini dia ada elemen di dalam, ada MPI, ada OKP, organisasi kepemudaan, termasuk PPGT sudah masuk di dalamnya. Ada DPK, Dewan Pengurus Kecamatan, itulah yang dari kecamatan-kecamatan itu. Ada potensi pemuda. Potensi pemuda itu organisasi-organisasi yang tidak terdaftar secara nasional. Itu masuk di potensi pemuda. Itulah KNPI. Jadi KNPI itu bukan hanya persoalan, itu DPD, Dewan Pengurus.
KNP itu secara luas, makro. Dia secara besar, tapi secara mikronya itu DPD-nya itulah yang menjalankan tugas-tugas fungsi-fungsi kepemudaan. Nah, Dia dinamakan KNPI. Nah, ini yang Tribuners perlu tahu. Apa sih itu KNPI? Wadah yang tadi sempat beberapa kita sentuh, tapi bisa mungkin lebih dikerucutkan, dijelaskan kepada pemirsa di rumah atau pada masyarakat umumnya. Apa sih ini KNPI? Ya, jadi KNPI itu tidak terlepas dari sejarah perjalanan panjang bangsa dan negara ini. Itu sejak Budi Utomo, ini kan bangsa kita ini tidak bisa bersatu karena terdiri dari kerajaan ini terpecah-pecah ini barang ini, sehingga lahirlah gerakan-gerakan pemuda. Ada Budi Utomo, ada beberapa banyak organisasi pemuda itu sudah mulai mencanangkan, mencetuskan bangsa ini akan merdeka kalau kita bersatu, berbahasa satu, berbangsa satu. Dan itulah di puncaknya di Sumpah Pemuda itu pada tanggal 28 Oktober 1928. Jadi pemuda ini bersatu, tapi bersatu dalam sebuah ikrar, terdiri dari beberapa organisasi-organisasi dari seluruh Indonesia. Sejarah perjalanan itulah cikal bakal bangsa ini merdeka. Kan cikal bakal bangsa ini merdeka. Tanpa Sumpah Pemuda, bangsa ini tidak akan merdeka. Berjalan seiringnya waktu, organisasi-organisasi yang terlibat di dalam dalam pergerakan kemerdekaan ini, organisasi mahasiswa, organisasi kedaerahan, Jong Java, Jong Sulawesi, Jong Celebes, itu hadir semua di dalam itu. Nah, kemudian pada tanggal 23 Juli 1973, ketika rezim Soekarno sudah turun, kan itu kan ada gerakan pemuda juga. Banyaknya gerakan pemuda, gerakan mahasiswa yang menurunkan rezim Soekarno. G30S itu kan hanya sebatas timing untuk memperkuat gerakan itu. Jadi, tidak bisa dipungkiri bahwa Soekarno itu turun juga itu karena peranan pemuda. Oleh karena itu, Soeharto melihat bahwa ini bahaya ini negara ini kalau banyak sekali organisasi pemuda tidak bisa terkontrol, kan dia banyak sekali kan. Makanya waktu kelompok Cipayung mewacanakan itu binaan Golkar Orde Baru kan. Kelompok Cipayung yang ada HMI, ada PMII, ada GMKI, ada PEMKRI, ada beberapa organisasi kemahasiswaan itu yang dinamakan dengan kelompok Cipayung, itu mendirikan namanya KNPI. Nah, pada saat itu diajukan ke pemerintah, itu disetujui. Pemerintah mengatakan ada satu wadah organisasi yang mempersatukan seluruh organisasi pemuda. Dengan harapan bahwa ketika pemerintah membutuhkan kehadiran pemuda, maka yang representatif mewakili itu adalah KNPI. Makanya di Indonesia ini ada dua organisasi yang menggunakan kata komite. KNPI dengan KONI, representasi pemuda dengan olahraga. Itulah yang tertuang di dalam undang-undang yang menyatu di dalam Kemenpora. Jadi binaan itu jangan salah. Makanya waktu di Orde Baru, KNP itu plat merah. Organisasi plat merah. Karena apa? Bagian daripada pemerintah. Tapi ingat, KNP itu di dalamnya ada beberapa organisasi kepemudaan. Berhimpun di dalam itu. Supaya sebagai mitra strategis dalam pembangunan bangsa dan negara ini. Makanya di zaman-zaman Orde Baru itu, ketua KNP itu biasanya anggota DPR. Kalau dia bukan pegawai negeri, pasti anggota DPR. Tapi kalau dia pegawai negeri, ya pasti dia dinas. Bahkan ada yang sekda. Itu di zaman kalau bukan dia ketua DPR, di zaman itu. Tapi setelah reformasi, ya KNP juga melakukan reformasi. Sehingga berubah status itu menjadi mitra kritis. KNP itu kembali kepada fungsi awalnya sebagai mitra kritis. Tapi dia harus tetap juga mendapat dukungan dari pemerintah. Karena dia bagaimanapun dia adalah aset pemerintah. KNP itu sampai hari ini. Sehingga itu menjadi mitra kritis sampai hari ini tuh. Kita lanjut lagi sedikit persoalan gedung ini sendiri. Ya. Kita mau lebih jauh, lebih dalam lagi terkait itu. Tadi saya dapat kata unik dari Bung Belo. KNP pada saat itu punya peran penting terkait pembangunan. Pembangunan. Itu mungkin bisa dirigidkan atau bisa dirincikan. Apa sih peran
peran-peran pada saat itu, pada saat misalnya tahun sekian waktu masih Toraja, Kabupaten Toraja ini masih jadi satu, gimana ke depannya sampai di akhir-akhir tahun dekade ini bisa di. Ya, mungkin saya agak lebih mengarah ke ini, menyanggah beberapa pertanyaan orang. Karena ini kan agak nyambung kan peran KNPI kan. Mungkin saya akan lebih mengarah ke sana. Karena orang mengatakan apa Morna Pungka untuk KNPI? Ya. Toh? Apa yang sudah dilakukan untuk KNPI? Karena orang mengatakan KNPI itu adalah batu sandungan, hanya sampah masyarakat atau bagaimana? Ya. Ini saya harus luruskan. KNPI ini sudah memberikan kontribusi yang besar dan luar biasa untuk Kabupaten Toraja Utara. Bahkan boleh saya katakan, Bung, KNPI ini jauh sudah berpikir lebih jauh daripada pemerintah. Boleh kita uji supaya teman-teman tahu sudah seberapa peran penting KNPI. Jadi selain memekarkan Kabupaten Toraja Utara ini, itu inisiasi dari DPR. Tidak mungkin ini ombas bupati kalau tidak ada KNPI. Ya, saya berani mengatakan itu. Ya, mungkin Pak Deddy Palimbong atau bisa saja dia tidak menjadi wakil bupati kalau tidak ada KNPI. Termasuk Sekda. KNP yang memulai itu. Nah, kita lihat bagaimana kemajuan Toraja Utara. Kan luar biasa kan? Dengan adanya pemekaran itu. Nah, sekarang pertanyaan apa yang sudah dilakukan KNP? Luar biasa. Hal yang kedua, KNP ini sudah mengembalikan marwah Sumpah Pemuda Toraja Utara. Di Sulawesi Selatan itu belum. KNP kita sudah melakukan marwah. Kita melaksanakan Pekan Pemuda dalam rangka memperingati Sumpah Pemuda. Kenapa? Karena kami pemuda ini karena kami KNP berpikir pemerintah ini hanya melakukan seremonial, hanya upacara bendera pada tanggal 28 Oktober itu. Setelah itu selesai. Padahal ini momentum untuk kebangkitan pemuda. Harusnya didorong pemuda bagaimana berkreasi, olahraga, prestasi semua. Di Sumpah Pemuda itu adakan perlombaan, ada pameran UMKM, usaha bisnis kuliner. Harus didorong di situ. KNP memulai itu. Dan itu pernah kita melaksanakan sebuah kegiatan yang sangat besar. 2 tahun yang lalu. Kita melaksanakan itu. Dan itu 1 minggu. Luar biasa. Dan hanya dari mana? Kami mencari. KNP mencari. Karena dukungan dari pemerintah itu hanya 50 juta. Selama setahun. Kami mencari. Mendorong, mencari usaha muda untuk kami promosikan. Kita bantu. Kita berikan ruang untuk melakukan pameran hasil-hasil produk itu. Itu yang kedua. KNP Toraja Utara sudah mengembalikan marwah Sumpah Pemuda. Yang ketiga, Perda Pemuda. Perda Pemuda. Perda Pemuda itu adalah produk KNPI. Pemerintah awalnya tidak mendukung. Saya mau cerita supaya tahu kan, supaya lurus nih barang. Perda Pemuda. Kenapa KNP mengusulkan Perda Pemuda? Begitu banyak persoalan sosial di Toraja yang betul-betul menyisir generasi muda. Bunuh diri, narkoba, pergaulan bebas, seks bebas. Kan? Dan banyak lagi persoalan sosial itu menyisir generasi muda. Pertanyaannya apa? Karena tidak adanya sebuah regulasi, tidak adanya ruang kreativitas bagi anak-anak kita. Tidak ada kegiatan-kegiatan ruang kreativitas sehingga mereka mencari jalan pintas itu. Pemerintah KNP berpikir harus ada sebuah regulasi yang mengatur. Makanya Perda Pemuda yang mengatur itu. Makanya kita di 2019 ketika saya menjadi ketua KNPI pertama, saya mengatakan salah satu kampanye saya Perda Pemuda. Sehingga saya terpilih, kita masuk ke dalam program kerja dan kita masuk. Pada zamannya Pak Kala, kami usulkan itu Perda Pemuda. Disetujui melalui Dinas Pemuda dan Olahraga. Kebetulan masih Pak Harli yang kebetulan Kadis PTSP. Sekarang Pak Harli itu zaman itu disetujui lah, kalau nggak salah anggaran hampir 200 juta lah. Itu di DPR. Berganti rezim, masuk bupati baru, Yohanes Basang kan, bupati baru. Semua program-program kerja itu harus dipresentasikan kepada bupati, masing-masing dinas dilihat. Pas tiba di Spora disampaikan Perda Pemuda. Apa yang dikatakan ini tidak penting, coret dulu. Padahal ini pondasi dasar untuk bagaimana kita membangun sumber daya manusia. Keberpihakan itu, ini sumber daya manusia loh. Apakah KNP tinggal diam? Tidak. KNP tidak tinggal diam. Karena kami mengatakan tidak mungkin kalau lihat bupati, karena sudah dicoret. Kami menggunakan lobby. Kami mengakali. Kami membuat sebuah dialog diskusi peran pemuda dalam rangka pembangunan Toraja Utara. Kami mengundang DPR. Kami mengundang pimpinan DPR.
Yang hadir pada saat itu Ketua DPR dengan Pak Calvin Tandiarang, Wakil Ketua DPR. Terus kami mengundang pemerintah, tapi yang hadir saat itu cuma Sekda, almarhum Pak Rederoni. Terus kami juga mengundang Bapenperda, karena memang dia ini. Terus kami mengundang KNPI, mengundang seluruh OKP, Organda, Potensi Pemuda untuk hadir di Art Center saat itu pelaksanaannya. Kalau nggak salah itu di rapat terbuka itu, kalau nggak salah mungkin sekitar 400 pemuda yang hadir pada saat itu. Dan memang kita sudah setting, KNP sudah setting. Jangan pernah mundur kalau DPR tidak menyetujui rancangan perda itu. Akhirnya, ya saya nggak tahu apakah itu terpaksa atau bagaimana, atau memang sudah ada ini. Akhirnya DPR menyetujui bahwa ini adalah hak inisiasi DPR. Kalau sudah menyangkut hak inisiasi DPR, berarti Bupati tidak bisa menolak. Lahirlah perda itu, perda nomor 5 tahun 2022. Baru-baru kemarin disahkan. Baru kemarin disahkan. Itulah payung hukum ini. Makanya saya menghimbau kepada teman-teman seluruh pemuda-pemuda di tingkatan kecamatan, Lembang, dan kelurahan, itu perda itu harus diterapkan, karena itu salah satu cara untuk menjawab persoalan sosial tadi itu. Karena itu ada item situ mengatakan pemerintah wajib memfasilitasi membuka sanggar-sanggar kegiatan di kecamatan dan kelurahan. Jadi itu pemerintah wajib itu. Supaya apa? Generasi kita terselamatkan. Itu produk KNP. KNP sudah berpikir 100 tahun ke depan bagaimana, kami sudah berpikir ada regulasi itu. Jadi siapapun bupatinya nanti akan menjalankan itu. Menarik. Iya. Menarik. Berarti masyarakat bisa melihat bahwa bukan persoalan aksi kemarin. KNP bukan hanya dalam tanda kutip memperebutkan sekretnya semata, tapi ada nilai yang dibawa. Iya. Saat itu ada istilahnya hal yang ingin dicapai ke depan. Iya, kami berpikir, bahkan saya katakan KNP sudah jauh memikir lebih langkah ke depan. Karena perda pemuda aja ditolak, kami bersikuku. Terus yang keempat, KNPI sudah menyelamatkan sebuah warisan leluhur Toraja yang luar biasa. Kami menyelamatkan nilai-nilai itu. 125 ukiran Toraja. KNPI mempelopori bagaimana supaya ini didaftarkan di Kemenkumham sebagai hak kekayaan intelektual komunal. Tapi apa yang terjadi, Bung? Waktu kami sudah melobi itu, pemerintah tidak merespon. Ya, rapat-rapat. Saya ikuti rapat mungkin ada sekitar 10 kali. Rapat-rapat bagaimana tindak lanjut. KNP sudah mengumpulkan 125 ukiran itu yang harus kita daftarkan. Karena apa? Sudah banyak penyalaan ukiran. Sudah banyak penyalaan ukiran Toraja di luar Toraja. Pengklaiman banyak sekali. Makanya harus, dan KNP hadir, KNP Toraja Utara di kepengurusan saya. KNP Toraja Utara mendorong, tapi lagi-lagi pemerintah tidak. Oleh karena itu, karena kami melihat oke lah pemerintah tidak peduli dengan ukiran itu, maka kami bekerja sama dengan Aman. Mengambil jalur lain. Aliansi Masyarakat Adat Nusantara, dan itu disupport penuh oleh Pak Matius Selempang. Jadilah itu penyelamatan ukiran itu. Ada hari ini kita menyelamatkan. Itu sudah terdaftar di hak intelektual ukiran Toraja itu. Dan kepengurusan kami ini, kenapa kami membutuhkan sekretariat? Karena kami memikirkan hal-hal strategis Toraja Utara. Nah, melalui program kerja, kan kami memprogramkan kerja. Ada 2 yang memang betul-betul strategis untuk ke depan ini. Yang pertama, pemekaran Kota Lantepao. Kalau kita mau Toraja Utara ini mau cantik, Lantepao ini harus menjadi sebuah administrasi yang baru. Daerah otonomi baru. Kota Lantepao ini harus dimekarkan supaya dia lebih bagus gitu. Yang kedua, Bung, KNP sudah memikirkan bagaimana menjawab selama ini orang mengatakan Kabupaten Toraja ini adalah kabupaten pendidikan. Pernahkah kita berpikir setelah ibu kota negara pindah ke lain? Pernahkah kita berpikir apa yang harus kita lakukan Toraja? KNP sudah memikirkan itu. Salah satu adalah tentang pariwisata. Ini harus kita harus menjemput itu. Yang kedua, pendidikan. Kita harus berpikir dengan pindahnya ibu kota negara baru ke Kalimantan, harus kita pikirkan bahwa Toraja ini merupakan sentra pendidikan. Bagaimana caranya? Kita harus menghadirkan universitas negeri umum di Toraja. Yang jurusan-jurusan umum kayak seperti Unhas, UGM harus dipikirkan dari sekarang. Supaya untuk menjawab sebagai kabupaten pendidikan. KNP sudah memikirkan itu. Kami sudah melakukan langkah-langkah strategis. Kami sudah melakukan
audiens dengan DPR, kami sudah dengan pemerintah. Saat itu kami diterima oleh dinas pendidikan, tapi buntu, tidak tahu apa yang mau dilakukan. Akhirnya kami melakukan langkah lain, mencari prosedur-prosedur bagaimana menghadirkan itu. Maka kami tidak masuk akal. Kami menghubungi beberapa profesor orang Toraja. Mereka memberikan masukan. Ada beberapa masukan. Salah satunya adalah bekerja sama dengan salah satu universitas negeri di Indonesia untuk membuka kelas jauh. Itu langkah yang paling cepat. Jadi kelas jauh di sini. Dan itu kami sudah membangun komunikasi dengan rektor Unsrat Universitas Samratulangi dan bersedia. Bahkan mereka menunggu kedatangan itu untuk mempersiapkan langkah-langkah itu. Kenapa kita harus menghadirkan universitas negeri di Toraja? Karena kalau universitas negeri itu adalah patokan keberhasilan dalam sebuah pendidikan. Apa tolak ukurnya? Kalau tidak ada universitas bagus di Toraja. Dengan hadirnya universitas negeri, universitas swasta di Toraja itu akan berkembang lebih bagus. Pasti UKI akan lebih jauh lebih bagus. Karena ada kompetisi. Pendidikan mutu akan lebih bagus. Semua orang akan berpikir ke Toraja menyekolahkan anaknya karena sudah dekat dari ibu kota negara. Dengan demikian pariwisata akan berkembang. Nggak perlu lagi jauh-jauh misalnya. Nggak perlu. KNP sudah memikirkan itu, Bung. 30-40 tahun ke depan KNP sudah memikirkan. Tapi apalah daya kami. Kami mau ke Manado, kami tidak punya uang. Padahal sudah ditunggu sampai hari ini. Itu tunggu. Jadi KNP itu sudah memikirkan hal-hal ini. Kalau hal-hal yang kayak macam seperti biasa tujuan kepada kami, KNP hanya kerjanya nongkrong-nongkrong, wah, itu hampir saya pastikan orang itu tidak mengetahui KNPI. Yang kedua, orang itu tidak pernah berorganisasi. Atau yang ketiga, orang itu pesanan oleh salah satu oknum untuk mau melemahkan gerakan KNPI. Oke, jadi Bung Belo, bagaimana nih terkait dari rentetan yang tadi penjelasannya sebelum pada saat aksi kemarin dan kedepannya langkah yang mau diambil dari KNPI Toraja Utara dari hasil pertemuan dari tawaran opsi dan lain sebagainya dipimpin sana sini ke DPRD, terus berbicara sama teman-teman dari OKP dan yang organisasi yang tergabung dalam KNPI Toraja Utara, ini apa langkah selanjutnya yang ingin diambil? Langkah selanjutnya yang diambil oleh KNP, terlebih khusus kami DPD 2 KNP Toraja Utara, karena yang saya sudah jelaskan tadi bahwa KNP itu kan ada MPI, ada DPD 2 dan ada OKP dalam itu. Langkah selanjutnya adalah kami DPD 2 akan mempertahankan opsi yaitu hasil keputusan musda. Karena sampai hari ini itu hasil keputusan musda itu, dan kemarin diperkuat setelah kita bertemu dengan Bupati, semua mengatakan tetap kita di Gedung Pemuda. Nah, jadi langkah itu kami akan melakukan. Jadi kami masih bertahan di sini, mempertahankan sebagian ruangan yang dipakai untuk kegiatan-kegiatan kepemudaan. Karena di dalam ini kan tempat rapat-rapat pemuda. Jadi teman-teman OKP mereka melakukan kegiatan, ada rapat, itu kita laksanakan dalam itu. Sampai hari ini kita melakukan. Karena masih banyak program-program kerja yang harus kita pikirkan ke depan. Seperti hari ini kasus bunuh diri. HIV/AIDS itu selalu terlalu tinggi. Itu yang kami pikirkan sebenarnya. Kami berharap KNP ini jangan dipikirkan untuk berpikir sekretariat. Kami jangan dipikirkan untuk dibenturkan dengan Satpol PP. Tapi berikanlah ruang kepada KNPI selain menjaga marwah pemuda, karena di sini adalah sejarah pemuda. Begitu banyak pemimpin hebat Toraja itu lahir dari Gedung Pemuda ini. Itu tidak bisa dipungkiri. Ada begitu banyak pemuda baik di Tanah Toraja maupun di Toraja Utara. Bupati-bupati itu, anggota-anggota DPR itu semua. Nah, biarkanlah pemuda itu menempati asetnya. Ya, meskipun aset itu pemerintah, tapi biarkanlah menempati aset itu untuk memberikan kontribusi terhadap pembangunan daerah ini. Apa salahnya diberikan kepada pemuda itu? Karena toh juga bukan hanya DPD 2. Bukannya DPD 2. Jadi ke depan itu akan memberikan program-program. Berikanlah kepada itu. Toh juga saya selaku ketua KNP kan tinggal 2 tahun. Selesai ya, generasi muda lagi yang melanjutkan itu. Lagi. Ya, mungkin ada mau saya tambahkan oleh wakil ketua KNPI terkait ini ya, mungkin saran ke pemuda ke depannya bagaimana, himbauan atau saran? Oh ya, baik, terima kasih. Jadi saya pikir saya selalu teringat dengan statementnya Bung Karno, berikan saya 10 pemuda supaya untuk bisa menggoncang dunia. Buat saya, untuk seluruh generasi muda kita secara khusus di Toraja Utara, kami tentu harapan kami dari KNPI adalah
Mari kita menjadi anak-anak muda yang terus berpikir jauh ke depan, jadi pemuda yang visioner, inovatif, kreatif. Karena tentu kondisi yang kita alami sekarang, ya kita berada pada era digital, dan di dalamnya tentu yang paling mengambil peran di sana adalah anak muda. Karena itu, mari terus kita memperlihatkan potensi diri kita, kembangkan diri kita sebaik mungkin. Dan saya pikir apa yang kita lakukan sebagai anak muda tentu harus berpikir jauh ke depan. Jangan hanya berpikir pada masa kini, tapi tentu prinsip kita adalah bagaimana kita berpikir pada masa jangka panjang. Saya pikir itu harapan untuk bagi seluruh anak muda Toraja kita. Ya, Tribuners, cukup menarik terkait pembahasan kita pada sore hari ini. Tapi karena waktu juga yang membatasi kita, perjumpaan kita dengan KNPI Toraja Utara, terima kasih juga sudah diterima dengan baik di Sekret KNPI Toraja Utara. Oke, Tribuners, dan jangan kemana-mana, tetap saksikan stasiun YouTube Tribun Toraja Official. Oke, dan selamat sore. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.